yang terungkap. Lensa Express tak pernah lelah. Lensa Express. Saya dengar informasi dari lembaga Anda ada pelaporan terkait dengan pelanggaran kehutanan yang mana di wilayah Kabupaten Sukamar. Apa benar ini, Bang? Benar itu. Nah, intinya apa, Bang, sebenarnya? Ya, jadi dari hasil laporan warga masyarakat, jadi adanya penggarapan lahan di situ. Jadi keluh kesah warga masyarakat. Jadi kami sebagai lembaga pengamat lingkungan hidup, kita koordinasikan dengan tim lembaga. Nah, beberapa hari kemudian kita lakukan investigasi di lapangan. Ya, kita cek kebenaran di lapangan. Nah, ternyata di lapangan ya kita temukan 2 alat bukti. Jadi alat berat kita dapatkan di lapangan, pondok kerja, karyawan bekerja, dan juga di situ di dalam hutan kawasan itu sudah digarap. Di situ menandakan adanya patok blok di tahun tanam 2022. Berarti menyatakan bahwa tanaman ini ditanam di tahun 2022. Otomatis land clearing itu pun dilakukan di bawah tahun 2022. Jadi kami sebagai lembaga ya kan mengkoordinatkanlah titik kawasan itu tersebut, dan kita selalu berkoordinasi dengan KPHP. Nah, selang beberapa hari kemudian kita bawalah tim KPHP ke lapangan untuk meyakinkan, memastikan bahwa itu adalah kawasan hutan. Ya kan, di dalam pengelolaan kawasan hutan itu kan wajib harus ada kajian-kajian yang dilakukan, dan juga harus adanya permohonan-permohonan pelepasan kawasan kalau kita ingin menggarap di dalam kawasan hutan. Prosedurnya gitu ya? Iya, harus ada prosedurnya. Intinya itu pun harus dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan di dalam penggarapan hutan dan lahan di dalam kawasan hutan, dan itu pun sudah tertera di dalam Undang-Undang 41 tahun 1999 di pasal 78 ayat 3 junto 50 ayat 2. Di situ mengatakan ya kan, apabila penggarapan di dalam kawasan hutan tanpa izin itu akan dikenakan sanksi tegas. Nah, peraturan ini sudah diberikan, sudah ditetapkan oleh pemerintah, ya kan, pusat, dan itu sudah berjalan, ya sampai sekarang pun masih berlaku. Nah, oke. Melihat dari apa yang Abang sampaikan secara prosedur mengenai tata cara pelepasan kawasan kan, tapi kan Abang ini kan sudah melaporkan nih. Tingkat pelaporan sudah sampai kemana ini? Ya, kemarin itu dari pelaporan kita pertama kita dumas, ya tanggal 10 Mei 2025. Nah, itu kita masukkan, itu kita menunggu 5 bulan. Ya, dumas itu kita tanya terus ke penyidik, ya kita menyatakan mempertanyakan SP2HP, ya kan. Nah, sekian lama berproses, akhirnya mereka pun melaporkan tentang peningkatan SP2HP itu pun sempat mereka keluarkan, dan sempat tim penyidik pun turun ke lapangan. Jadi mengecek ke lapangan itu, tim penyidik dari Reskrimsus Polda Kalteng. Nah, begitu mereka sidak ke lapangan, mereka balik, ya kan, sudah berproses itu selama 5 bulan, ya kan, kita penanyakan terus untuk peningkatannya itu. Nah, sampai saat itu ya kita pun belum mendapatkan peningkatan dari laporan itu. Memang sih ada SP2HP itu kan dilaporkan terus, cuma proses ketindaklanjut ke LP itu belum ada. Nah, begitu kita koordinasi, ya kan, sesama lembaga kita koordinasi dengan ketua umum, ya akhirnya begitu laporan ini kita bawa, ya kan, ke pusat. Jadi atas saran ketua umum juga kita masukkanlah, ya kan, di Kementerian Kehutanan, ATR BPN, Kejaksaan Agung, bahkan kita diarahkan ke Satgas PKH langsung sampai ke Irwarsum, Mabes Polri itu. Nah, sepulang kami dari Jakarta beberapa hari kemudian, nah kita langsung ditelepon
segera langsung ke Palangkaraya untuk meningkatkan laporan LP itu tadi. Nah, sekarang itu sudah berapa lama berjalan, Bang? Nah, jadi dari laporan LP itu kita masukkan tanggal 21 November 2025. Nah, sampai sekarang sudah tanggal 21 Januari 2006, berarti kan sudah 2 bulan. Nah, kemarin kita juga 2 minggu yang lalu juga kita sudah menyampaikan pada tim Teknisus tentang perkembangan dari penyidikan ini tadi, SP2HP ini tadi. Nah, pertama kita tanyakan, itu pun dijawab mereka, sabar Pak, kita lagi menyiapkan untuk saksi ahli. Nah, kemarin itu juga ada jawaban, ya kita sedang akan memanggil nanti kesaksian dari saksi ahli. Nah, ini yang dikabarkan terakhir yang kami terima dari penyidik Reskrimsus Polda Kalteng. Tanggal kemarin berapa? 19. Nah, tanggal 19 Januari ya, kita dapat dari screenshot itu, ya kita sedang memanggil, menentukan untuk tim saksi ahlinya nanti. Berarti dalam percepatan perkara ini sudah mulai ditingkatkan gitu? Sudah mulai ditingkatkan. Harapannya Bang kepada Ya, Mabes Polri? Ya, harapan kita ke Mabes Polri, intinya kami sebagai lembaga penyelamat lingkungan hidup, ya kan kami berharap ke institusi Polri, ya, di mana di dalam penegakan hukum, ya, apalagi tugas fungsi kita jelas, ya, pengawasan dan kontrol aktif di dalam lingkungan hidup. Jadi kami juga sebagai lembaga kontrol aktif yang diberikan kepercayaan oleh pemerintah, ya kan, untuk mengontrol setiap kegiatan-kegiatan yang ada menyangkut di lingkungan hidup. Ya, apabila ada perkara ini, ya intinya ya Polri sebagai mitra kita, ya juga kami berharap setiap ada permasalahan tolong segera untuk ditindaklanjuti. Ya kan, intinya ya kita berharap jadi setiap permasalahan kita betul-betul sesuai dengan harapan Polri, reformasi Polri juga, kita harus betul-betul akuntabel, ya kan, transparan.